Halo semuanya, welcome back to the class. Jadi pada video kali ini gue akan melanjutkan materi tentang COVID-19. Ya, ini tentang identifikasi masalah dan success factor. Dan ini adalah step yang pertama, what are the drivers. Sebelumnya gue akan jelasin ada berapa step sih yang harus dilakukan. Yang pertama itu tentang what are the drivers. Jadi apa yang paling berpengaruh terhadap suatu penyusunan sebuah tata kelola. Yang kedua, kita harus bisa mengetahui di mana sih sekarang kita posisi dari perusahaan ini untuk bisa mencapai apa yang diinginkan. Lalu seperti apa yang kita inginkan. Jadi where do you want to be. Jadi kita tuh mau kemana sih arahnya. Lalu kemudian yang keempat ya apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan. Dan yang kelima tuh bagaimana caranya kita bisa sampai ke sana. Nah, pada kesempatan kali ini yang pertama kita akan bahas, oke? Nah, studi kasusnya adalah penggunaan aplikasi sistem surat berbasis elektronik. Jadi kalau kalian yang kerja di pemerintahan mungkin sudah sering menggunakan Srikandi, nah itu salah satunya. Atau mungkin kalian yang kerja di swasta atau corporate punya aplikasi sendiri terkait dengan persuratan. Nah itu bisa dijadikan studi kasus untuk pembahasan kali ini ya. Secara garis besar ada 3 step di dalam satu-satu. Jadi kita harus tahu yang pertama adalah challenge-nya atau permasalahan yang dicari, lalu yang kedua root cause atau penyebab utamanya kenapa ini jadi suatu masalah gitu loh. Lalu yang ketiga adalah success factornya. Nah, success factor itu adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi, yang dapat menentukan keberhasilan dari suatu adopsi, adaptasi dan penyusunan tata kelola itu sendiri. Nah, kita masuk ke fase challenge-nya. Yang pertama nih, challenge kurang dukungan kebijakan dan arahan terkait masalah persuratan. Jadi kita akan bahas tentang e-surat. Tidak adanya dukungan kebijakan karena memang mungkin di dalam suatu instansi atau suatu organisasi, suatu perusahaan, ini adalah hal yang baru. Sehingga aturannya belum dibuat, regulasinya belum ada, dan pelaksanaannya masih membingungkan. Gitu loh. Minimnya tata kelola perusahaan terkait hal tersebut. Nah, seperti yang disebutkan tadi bahwa memang ini adalah hal yang baru dan sesuatu yang baru, inovasi yang baru itu akan selalu memaksa perusahaan untuk membuat rules atau aturan yang bisa menyesuaikan dengan kondisi di perusahaan itu sendiri, gitu loh. Kemudian kita berbicara tentang root cause-nya. Root cause-nya adalah komitmen pimpinan dan organizational immaturity. Artinya apa? Artinya ini karena nggak ada komitmen pimpinan. Jadi ide ini lahir mungkin tidak berasal dari board of directions atau direksi. Kemudian ini masih berkaitan dengan bagaimana di tempat lain dan kita sebagai orang yang ada di perusahaan tersebut itu ingin mengimplementasi. Serta yang kedua tuh organizational immaturity. Immaturity maksudnya belum cukup dewasa kalau secara harfiah ya, tapi atau sebenarnya belum cukup mampu untuk bisa berpikir ke arah sana. Sehingga semuanya masih terkesan manual gitu loh. Lalu yang kedua adalah gaya kepemimpinan yang sangat bergantung pada satu atau dua orang ketimbang aturan dan kebijakan perusahaan itu sendiri. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi misalkan terkait dengan surat menyurat itu masih tergantung kepada 1-2 orang yang memegang peranan gitu loh. Dalam hal ini mungkin bisa jadi kasubag tata usaha dan lain sebagainya. Sehingga memang kebijakan perusahaan itu jadi ngikut aja gitu. Ya memang mungkin ada beberapa hal yang sudah diatur namun ini masih dominan dilakukan oleh satu orang itu sendiri. Lalu lemahnya kontrol dengan manajemen risiko. Nah, kita belum pernah melakukan mungkin kita ada suatu permasalahan atau suatu NCT terhadap e-surat ini, namun kita tidak pernah tahu
mereka tidak pernah kita jelaskan bahwa apa sih sebenarnya risiko-risiko yang bisa kita hilangkan atau yang bisa kita kurangi dengan adanya aplikasi ini. Jadi itu harus dijadikan bahan ketika pertama kali diperkenalkan. Itu root cause-nya. Nah, sekarang kita bicara sukses faktornya. Bagaimana caranya yang bisa agar isu ini bisa teradres dan disadari atau kemudian ada inisiatif untuk bisa memulai. Angkat isu dan duduk bersama antara Dewan Direksi dan para pejabat puncak, lalu paparkan mengenai lemahnya tata kelola terhadap isu tersebut. Dalam hal ini persuratan hari ini dengan adanya tanda tangan elektronik dan lain sebagainya, semua surat-surat yang masuk, yang akan diterbitkan, yang akan dikeluarkan, itu tidak lagi menunggu tanda tangan basah dari pimpinan. Jadi itu bisa dilakukan secara elektronik gitu loh. Jadi mau dimanapun dan kapanpun, terutama Dewan Direksi yang sifatnya sangat sibuk sekali di dalam kesehariannya, dan ada beberapa hal yang urgensinya itu tidak bisa ditunda-tunda, bisa melakukan review terhadap surat yang tadi diberikan dan melakukan penandatanganan secara digital tanpa harus hadir dan bertemu secara fisik. Karena bisa aja misalkan ini ada tanda tangan kontrak atau tanda tangan yang berhubungan kaitannya dengan uang, perbankan, cek dan lain sebagainya. Itu bisa jadi salah satu pintu untuk masuk. Dengan adanya ini kan maka perusahaan jadi lebih cepat dalam merespon sesuatu. Misalkan ada juga dalam hal hubungan dengan media gitu loh, untuk bisa memberikan review kepada teman-teman media, maka perusahaan kan harus memberikan press release. Press release harus di-accept oleh pimpinan atau pejabat puncak tertentu, sehingga jika pejabat puncak itu lagi keluar kota, maka tidak bisa dilakukan hanya serta-merta dengan perintah by WA atau by Telegram, tapi juga harus dilakukan dengan tanda tangan yang berwenang oleh yang berwenang gitu loh. Jadi digital assignment itu penting. Lalu yang kedua, ini juga sama ya. Nah, paparkan hasil audit internal. Jadi sebelum kamu membawa ide ini, pastikan kamu menemukan dulu permasalahannya. Bisa dilakukan secara mandiri dengan melakukan audit internal terhadap kebutuhan, karena dengan misalkan ada berapa banyak surat yang terdelay hanya gara-gara pimpinan tidak ada di tempat. Ada berapa banyak keputusan yang harus segera diambil tidak bisa di-deliver dengan baik karena pimpinan tidak ada di tempat. Nah, itu salah satu atau salah dua dari poin-poin yang ada dan bisa menjadi dasar sebagai audit internal. Nah, bisa jadi yang ketiga juga cari pandangan dan masukan dari auditor eksternal atau dari perusahaan yang telah melakukan dan mengadopsi sistem tersebut terlebih dahulu. Seperti apa kinerjanya setelah menggunakan, bagaimana permasalahan yang dihadapi dan solusi dari pemecahan ini dengan melalui aplikasi e-surat tadi. Nah, itu bisa dijadikan pandangan dan untuk bisa memenuhi kebutuhan di internal kalian, sehingga direksi pun tahu, oh ternyata begini maksudnya. Karena kan ada beberapa orang yang membutuhkan proven atau bukti nyata dari implementasi ini, baru kemudian berani untuk bisa melakukan studi tiru, meniru dan lain sebagainya gitu. Lalu yang keempat itu menyadarkan bahwa budaya atau kultur organisasi saat ini itu udah nggak relevan dengan kondisi bisnis dan bisa mempengaruhi kinerja. Balik lagi dengan penjelasan yang tadi bahwa memang dengan e-surat ini dia bisa memungkinkan orang bisa melakukan assignment dari manapun tanpa harus menunggu dan bertemu secara fisik. Karena apa? Karena banyak keputusan-keputusan hari ini yang harus diberikan secara langsung dan tidak bisa menunggu. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang bisa menjadi dasar dari fondasi kenapa e-surat itu harus digunakan. Dan menyiapkan manajemen risiko, at least setidaknya di awal sudah diperkenalkan risiko bisnis, risiko internal, itu semua paling enggak sudah punya range-nya, dan kalau bisa melakukan pengukuran terhadap kinerja perusahaan ke depan ketika atau semacam proyeksi ketika ini dilakukan.
sehingga tidak ada keputusan yang delay, semuanya tepat waktu dan lain sebagainya. Itu salah satu isu yang bisa dimainkan oleh teman-teman di situ. Oke, itu aja dulu untuk sukses faktor yang pertama, what are the drivers, apa yang mempengaruhi kebijakan ini harus hadir. Sekian, terima kasih, bye bye.